Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wa 'alam rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah man kana min ahli al-Islam. Taib. Yang pertama kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan konteks pembahasan sebelumnya, bahwa mentaati para pemerintah di bawah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian hadis-hadis yang banyak, innamat ta'ah fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dan perlu diperhatikan bahwa ketika kita mengatakan mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, kemudian apabila pemerintah memerintahkan sebuah perkara yang menyelisihi syariat, maka pada perkara ini tidak boleh ditaati mereka. Tidak boleh ditaati mereka. Dan bukanlah berarti maknanya bolehnya melepaskan baiat dari mereka. Karena sudah kita sebutkan, sezalim apapun pemerintah, selama dia masih muslim, wajib mendengar dan taat. Kalau ada sebuah kasus dia memerintahkan perkara yang menyelisihi syariat, maka la sam'a wa la ta'ah. Jelas. Dan tidak ada satupun dari kalangan ahlu sunnah yang mengatakan bahwa mentaati pemerintah secara mutlak dalam seluruh perkara, hatta dalam perkara yang menyelisihi syariat. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang mengatakan sekiranya pemerintah memerintahkan sebuah perkara yang mengandung maksiat, yang dimana perkara ini tidak boleh ditaati, kemudian boleh memberontak, boleh menggibah, boleh melepaskan baiat. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua perkara. Nah, masalah pemerintah yang zalim telah kita sebutkan, maka wajib bersabar, dan dalam bentuk atau aplikasi kesabaran itu dengan tidak menggibah mereka, mencela mereka, yakni melakukan khuruj, keluar dari ketaatan mereka dengan memberontak dengan lisan, tulisan, gibah, provokasi yang berujung pada pemberontakan dengan senjata dan aksi. Nah, kemudian masalah selanjutnya, man kana min ahli al-Islam wa la yushhadu ala ahadin wa la yushhadu lahu bi'amalin khair wa la syarr, fa innaka la tadri bima yukhtamu lah tarju lahu wa takhafu alayh wa la tadri ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه. Beliau menyebutkan, apabila dari kalangan ahli Islam, maka tidak boleh kita memastikan salah seorang pun atas mereka apabila mereka wafat, mereka berada di surga atau mereka berada di neraka. Apabila dari kalangan ahli Islam kemudian mati di atas amal saleh, misalnya meninggal dalam keadaan sujud, maka jangan dikatakan udah ini penghuni surga ini, karena mati di atas sajadah, sujud.
atau lagi nyekek botol waliyadzubillah, atau sambil main judi, main kartu, kemudian wafat waliyadzubillah, la syak, tidak diragukan bahwa ini adalah su'ul khatimah. Tapi bukan berarti boleh kita katakan udahlah neraka ini untuknya. Jelas, pelaku maksiat apabila mati di atas kemaksiatannya tidak boleh dipastikan bahwa dia di antara penghuni neraka, dan pelaku amal saleh yang meninggal di atas amal saleh tidak boleh juga dipastikan bahwa sudah pasti masuk surga. Makanya kata beliau, yurja alal muhsin, diharapkan masuk surga orang yang berbuat baik, wa yukhaf alal asi, dan dikhawatirkan azab menimpa pelaku maksiat. Wadih? Kenapa kata beliau? Karena engkau tidak mengetahui. Karena bisa jadi engkau tidak mengetahui apa yang terjadi bagi dirinya ketika meninggal. Kan gitu? Dan apa yang Allah berikan kepadanya ketika dia meninggal. Bisa saja dia menyesal, bisa saja dia memiliki amal soleh yang tersembunyi, yang dengan amal solehnya tersebut menghapuskan dosanya, selama perbuatannya tentunya tidak syirik akbar dan kufur akbar dan syirik akbar. Nah, ini masalatus syahadah, masalah bersaksi atas orang dengan surga atau neraka. Nah, dikatakan ini masalah asy-syahadah. Masalah syahadah terbagi menjadi dua. Yang pertama secara umum, dan yang kedua secara khusus. Apa yang dimaksud dengan secara umum? Artinya kita memastikan secara keumuman dan secara mutlak bahwa siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, maka dia akan selamat dari neraka, tanpa menentukan personnya, yakni bil wasf, dengan sifat. Siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat-sangat banyak, tanpa menentukan siapa individunya. Jelas. Ini secara umum. Kemudian secara khusus berkaitan dengan individu tertentu, berkaitan dengan individu tertentu, maka ini yang tidak boleh kita pastikan dia di antara penghuni surga atau di antara penghuni neraka. Baik, kita bacakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. I'tiqadu ahli sunnati annahum yajzimuna bin najati likulli man ittaqallah. Keyakinan ahli sunnah bahwa kita memastikan keselamatan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yakni selamat dari neraka. Kama nataqa bihil Qur'an, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa innama yatawaqqafuna fi syakhsil muayyan li'adamil ilmi bidukhuli fil muttaqin. Akan tetapi kita berhenti menghukumi seorang person karena kita tidak mengetahui apakah person tersebut masuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Fa innahu idza ulima annahu mata 'ala at-taqwa, ulima annahu min ahli al-jannah. Kalau kita memastikan orang tersebut wafat di atas ketakwaan, maka akan diketahui dia di antara penghuni surga. Dan jangan hanya melihat amalan zahir, karena dia sujud misalnya,
mati dalam keadaan sujud terus kita pastikan ini husnul khatimah, Allahu a'lam dengan niatnya, bisa jadi riya. Sementara riya apa? Maksiat atau ketaatan? Maksiat. Naam. Walihada yashhaduna bil jannati liman syahida lahu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ahlu sunnah menyaksikan atau menjadi saksi bahwa siapa saja yang dipastikan oleh Rasul masuk ke dalam surga, seperti asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang telah dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga dan selainnya. Walahum fi man istafadha minan nasi husnul thana alaihi qaulan. Kemudian ini masalah akan datang pembahasannya tentang apabila pujian manusia itu sudah viral terhadap individu tertentu. Misalnya manusia, para ulamanya, para ahli bertakwanya mengatakan fulan adalah orang yang saleh. Akan datang pembahasannya insyaallah, dan para ulama berselisih tentang perkara ini menjadi 2 pendapat. Intaha kalamhu rahimahullah. Yaqulu asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asy-syahada bil jannati wan nar laisa lil aqli fiha madkhal. Memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka, maka tidak ada celah bagi akal untuk menetapkannya. Fahiya mauqufatun 'ala syara'. Karena penetapan tersebut bergantung dengan dalil. Faman syahida lahu syari' bidzalik syahidna lah. Maka siapa yang dipastikan oleh syariat masuk ke dalam surga, kita juga memastikannya. Yani kita bersaksi menjadi saksi bahwa si fulan tersebut masuk ke dalam surga. Wa man la fala. Siapa yang tidak, maka jangan kita pastikan. Lakinnana narju lil muhsin wa nakhafu 'ala al musi' wa tanqasimu asy-syahadatu ila qismain 'ammatun wa khassah. فالعامة هي المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر بأنه في النار أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة. والخاصة هي المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو لشخص معين بأنه في النار فلا نعين. شوف الشاهد, maka tidak boleh kita tunjuk hidung seseorang illa ma ayyanahu Allah wa rasuluh, yakni dengan surga atau dengan neraka, kecuali apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian masalah yang kedua, asy-syahada lil muayyanin bi jannatin aw nar. Persaksian terhadap person tertentu, apakah dia masuk surga atau penghuni neraka. Tadi umum, sekarang khusus, yakni berkaitan dengan individu tertentu. Dan ini bantahan kepada orang-orang sufi dan syiah yang mereka telah memastikan guru-guru mereka penghuni surga. Bahkan sebagian mereka waliyadzubillah mengatakan kunci surga berada di tangan guru mereka. Maka ini keyakinan yang batil, menyelisihi dalil dan ijma'. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innama qad naqifu fi syakhsil muayyan. Sesungguhnya kita itu berhenti dalam menghukumi seorang person. Fala nashhadu lahu bi jannatin wala narin illa an ilmin. Maka tidak boleh kita hukumi bahwa ia di antara penghuni surga atau penghuni neraka kecuali di atas ilmu. Lianna haqiqata batinihi wa ma mata alaihi la nuhitu bih. Karena hakikat yang ada di dalam dirinya dan di dalam hatinya dan ia mati di atas apa, kita tidak mengetahui ilmunya. Lakin narju lil muhsin wa nakhafu 'ala al musi'. Akan tapi kita katakan, kita harapkan orang yang mati di atas ketaatan untuk mendapatkan surga, dan kita khawatir orang yang mati di atas keburukan mendapatkan neraka. Wa ahlu sunnati lahum fi syahadati bil jannati thalathatu aqwal. Ahlu sunnah dalam memastikan seorang individu di antara penghuni surga atau penghuni neraka, penghuni surga, ini 3 pendapat. Ahlu sunnah ketika memastikan seseorang yang mati di atas ketaatan misalnya, apakah kita pastikan dia penghuni surga? Ini 3 pendapat.
Jelas. Jadi bedakan dulu memvonis penghuni neraka dan memvonis penghuni surga. Ini penghuni surga dulu, dirinci. Dan berkaitan dengan individu tertentu. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, minhum man la yushhad atau yashhad bil jannah li ahadin illa lil anbiya. Pendapat yang pertama, ulama mengatakan tidak boleh person tertentu ditentukan dia penghuni neraka kecuali untuk para nabi saja. Jelas. Jadi yang dipastikan masuk surga siapa? Para nabi saja, orang-orangnya. Wa hadha qaul Muhammad ibni al-Hanafiyah wa al-Auza'i. Wal qaul ats-tsani, pendapat yang kedua, annahu yashhad bil jannah li kulli mu'min jaa'a fihi nas. Bahwa kita memastikan ketika di dunia ini bahwa si fulan itu di antara penghuni surga apabila datang dalil, ya kan? Wa hadza qaul katsir min ahli al-hadis. Jadi seorang yang beriman kemudian datang dalil menyebutkan bahwa dia min ahli al-jannah, sebagaimana 10 orang yang dijamin masuk surga. Begitu juga diantaranya Uqashah ibn Mihsan dan istri-istri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, begitu juga ahli al-Badr. Wadah. Baik. Hadis fi as-sahihain. Mereka beristidlal dengan hadis yang disebutkan di riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innar rajul la ya'mal 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga yang tampak bagi manusia. Fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar, padahal dia penghuni neraka. Bayangkan. Wa innar rajul la ya'mal 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas huwa min ahli al-jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan dengan amalan penghuni neraka di pandangan manusia, padahal dia penghuni apa? Penghuni surga. Nah, sebagaimana kisah seorang yang ketika berperang yang pemberani menghantam musuh sampai para sahabat mengatakan huwa min ahlil jannah. Waduh, udah surga ini di bookingnya nih karena keberaniannya. Kemudian kata Nabi, bukan, dia min ahlin nar. Rupanya dia bunuh diri sebelum dia meninggal karena peperangan. Enggak tahan, dia bunuh diri dia. Baik, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang senada dengan hadis ini tapi berbeda. Innar rajul minkum la ya'mal hatta ma yakun bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi kitabuhu fay'amal bi'amali ahli an-nar wa ya'mal hatta ma yakuna bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amal bi'amali ahli al-jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal yang dimana, yakni beramal dengan amalan penghuni surga, yang dimana antara dia dengan surga itu cuma 1 jengkal. Kalau mati udah masuk surga lah ini. Kemudian takdir Allah mendahuluinya dan dia berubah menjadi penghuni atau beramal dengan amalan penghuni neraka dan mati, kemudian masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Bayangkan su'il khatimah. Maka jangan tertipu dengan keadaan kita yang sekarang. Allahu alam apa akhir hayat kita. Begitu juga jangan kita langsung merendahkan manusia yang beramal buruk sekarang. Allah alam nanti bisa jadi bertaubat. Ini kan yakni pukulan keras kepada orang yang sekarang mungkin melihat dirinya di atas amal soleh, dan kabar gembira juga untuk orang yang mungkin masih bergelimang dengan dosa. Naam. Qala wa syahid min hadhihi al-hadits anna khatimat as-su' la tu'man fa kaifa yuqta' lirrajul bil jannah. Nah, kemudian hadis dari riwayat Abu Hurairah ketika beliau mengatakan kita pernah keluar bersama Rasulullah di
perang Khaybar. Falam naghnam dhahaban wala fiddatan illa al-amwal wath-thiyab wal mata'. Kita enggak mendapatkan harta rampasan perang baik dari emas maupun perak kecuali yakni baju-baju dan alat-alat seperti senjata-senjata, pedang-pedang, celurit atau yang semisal dengannya. Fa ahda rajulun min bani ad-Dabib yuqalu lahu Rifa'ah ibn Zaid li Rasulillah alaihi salatu wasallam ghulaman. Kemudian ada seseorang yang menghadiahkan kepada Rasulullah seorang budak. Nah, yang dimana seorang budak ini dikatakan mid'am atau mad'am, hakadha. Allah alam bagaimana dhabtnya. Mim dal ain mim. Fawajjah Rasulullah alaihi salatu wasallam ila wadi al-qura hatta idza kana biwadi al-qura bainama mad'am yahuttu rahlan li Rasulillah alaihi salatu wassalam idza sahmun air qatalahu. Kemudian Rasulullah pun memerintahkannya untuk menuju ke arah sebuah lembah. yakni Rasulullah memerintahkan budak ini menuju ke sebuah lembah dan ia pun mengikat pelana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ada panah yang menyasar menembus dada budak ini, entah di dadanya, entah di bagian fisik, yang jelas dia kena peluru nyasar. Ini anak panah nyasar, tahu-taunya mati, tahu-taunya mati. Kemudian manusia pun berkata, hani'an lahu bil jannah, aduh berbahagialah dia ini dengan surga. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalla والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصم لتشتعل عليه نار والعياذ بالله. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sekali-kali tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, sesungguhnya yakni seperti harta rampasan perang itu ada mungkin seperti pedang atau senjata atau baju. Dikatakan dia ambil ketika di perang Khaybar sebelum dibagikan. Ini dikatakan ghulul dan ini dosa besar. Jelas mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan ini diharamkan. Hendaknya dikumpulkan dulu, ketika Nabi membagikannya baru. Wadah. Nah, kata Nabi, sekali-kali tidak. Sesungguhnya harta rampasan perang yang ia ambil sebelum dibagikan memarakkan api neraka untuknya. Berbahaya, waliyadzubillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walaupun manusia mengatakan hani'an lahul jannah, kan gitu, kabar gembira untuk budak ini mendapatkan surga. Tapi kata Nabi enggak. Menunjukkan kita enggak bisa memastikan seseorang apakah penghuni surga atau penghuni neraka. Ini penghuni surga dulu, kan itu. Karena ini pembahasan penghuni surga. Penghuni neraka nanti ada pembahasan. Nah, begitu juga hadis yang selanjutnya dari Ummu Al-Ala di riwayat Bukhari. Qalat sakana indana Uthman ibn Maz'un. Fashtaka famaradnahu hatta idza tuwfiya وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت رحمة الله عليك أبا سائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. يعني ketika Uthman ibn Maz'un mengeluh sehingga kita pun mengasuhnya ketika sakit, merawatnya sampai ia diwafatkan oleh Allah. Kemudian masuklah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Ummul Ala pun berkata, maksudnya kepada orang yang meninggal ini, rahmatullah alaik Aba Sa'ib, sesungguhnya aku bersaksi atas dirimu, fasyahadati alaik, sungguh Allah telah memuliakanmu, katanya. Faqala li an-nabiy alaihi salatu wassalam, Nabi pun berkata kepada Ummul Ala, wa ma yudriki anna Allah akramahu, engkau tahu dari mana
Allah sedang memuliakannya. Wa ma yudrik, tahu dari mana? Faqultu la adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku enggak tahu ya Rasulullah yang ibu dan ayahku menjadi tebusannya. Faqala alaihi salatu wassalam, amma Uthman faqad ja'ahu wallahu al-yaqin. Adapun Uthman, yakni dia telah meninggal. Wa inni la arju lahul khair. Sesungguhnya aku mengharapkan baginya kebaikan. Yakni ketika dia meninggal dan apa yang akan menjadi tempat kembalinya. Wallahi, syuf, kata Nabi, wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yaf'alu bihi. Kata Nabi, demi Allah, aku Rasulullah saja tidak mengetahui apa yang Allah lakukan kepadanya ketika meninggal, Allah masukkan ke neraka atau Allah masukkan ke dalam surga. Aku saja Rasulullah enggak tahu, apalagi kalian. Kenapa kalian berani memvonis secara pasti? Itu maksudnya. Wadah. Faqultu, na'am. Yani berkata Ummul Ala, fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abada. Maka demi Allah, aku takkan pernah mentazkiyah, yakni memastikan seseorang masuk ke dalam surga, yakni seolah-olah melangkahi Allah, kan gitu. Nah, setelah orang ini selamanya, udah cukup orang ini, bahwa aku tahu ini enggak boleh rupanya. Wa ahzanani dzalik, kemudian ini membuatku sedih. Faqalat fanimtu faraitu li Uthman aynan tajri. Kemudian aku tidur dan aku bermimpi bahwa ada sungai yang mengalir yang dimiliki Uthman ibni Maz'un. Wadah? Ummul Ala bermimpi dia melihat ada sungai yang mengalir yang dimiliki oleh Uthman. Faji'tu ila Rasulillah alaihi salatu wassalam fa akhbartuhu. Aku pun mengabarkan kepada Rasulullah dan mendatangi Rasulullah. Faqala dzaka amaluhu. Ini ada fawaid nanti di sini. Kemudian Nabi mengatakan itu tanda amalannya di dunia. Yakni mungkin inilah tanda kebaikannya. Amalnya berarti amalan saleh. Wadah? يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن السلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد ابن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء. Nah, kata Ibnu Katsir, dalil yang kita sebutkan tadi ini memastikan tidak boleh memvonis seseorang bahwa dia di antara penghuni surga kecuali yang ada dalilnya, seperti 10 orang masuk surga, Ibnu Salam, Umaisa, Bilal dan ila akhirnya, orang-orang yang kita sebutkan. Nah, taib. Dan ini juga nukilan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah bahwa di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah tidak boleh memastikan seseorang di antara penghuni surga kecuali yang ada dalilnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah di antara imam al-muhaddithin, imamnya para ahli hadis. Kata beliau, "Wala taqta'u bisyahadati ala muslim." Dan janganlah kalian memvonis secara pasti terhadap seorang muslim, yakni di surga atau di neraka. Begitu juga dinukilkan dari Al-Imam Ahmad ketika menceritakan tentang para pencuri dan khawarij yang terbunuh, pembegal misalnya,
kan gitu, dibunuh dimasakan orang. Nah, karena tertangkap dimasakan orang. Sebagian kayak zaman dulu anda ingat ada orang mencuri ayam. Mencuri ayam akhirnya ketahuan dimasakan orang. Subhanallah. Wa in qutila hadha fi tilka al-hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu asy-syahadah kama jaa fi al-ahadits. Nah, kalau seseorang terbunuh dalam keadaan demikian, kalau misalnya yakni ini orang-orang yang menentang, begitu juga maksudnya kebalikannya. Orang yang dalam keadaan maksiat melakukan dosa tidak boleh dipastikan bahwa dia penghuni neraka. Begitu juga orang yang melawan pencuri dalam rangka membela diri kita atau melawan khawarij. Jelas, kalau kita terbunuh atau siapapun itu terbunuh dalam rangka membela diri dan membela harta, kata Imam Ahmad, aku mengharapkan bahwa dia di antara penghuni surga. Nah, begitu juga yang disebutkan oleh Abu Uthman As-Sabuni dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, kemudian al-qaul ats-tsalits. Al-qaul ats-tsalits. Tadi pendapat yang pertama apa? Ahsant. Naam. Bahwa yang dipastikan masuk surga hanya para anbiya. Di antara qaul al-Auza'i. Yang kedua, nah, ahsant. Orang yang beriman dan datang dalil menetapkan namanya di antara penghuni surga, baru kita tetapkan. Yang tidak ada dalilnya, bagaimanapun keadaannya, tetap kita katakan kita berharap dia masuk surga. Jangan kita pastikan dia penghuni surga. Wal qaul ats-tsalits, pendapat yang ketiga, dan ini pendapat jumhur ahli sunnah. Atau azan dulu. Fadhal. Baik, kemudian pendapat yang ketiga, persaksian terhadap orang yang meninggal di atas ketaatan atau dikenal dengan orang yang taat, kemudian kita saksikan atau kita mengatakan bahwa dia penghuni surga tanpa kita harapkan dia menjadi penghuni surga. Tapi maksudnya tanpa mengatakan kita harapkan, tapi kita pastikan. Jelas? Makna al-qata' artinya kita memastikan, kita bilang dia penghuni surga. Berbeda dengan kita harapkan dia menjadi penghuni surga. Wah, ini yang menjadi perselisihan. Apakah boleh kita vonis, kita pastikan? Adapun mengharapkan, ijma' itu dibolehkan. Dan inilah yang pendapat dipilih banyak para ulama. Kemudian ini divonis selain yang bukan nabi dan selain yang tidak disebutkan dalam hadis. Ini mahal an-niza'. Jadi ada orang meninggal dikenal dengan orang yang baik, dia bukan nabi, bukan juga disebutkan dalam hadis bahwa dia penghuni surga. Boleh enggak? Seperti para ulama yang dikenal dengan wara', ibadah, taqwa, ilm dan seterusnya, pembelaannya kepada sunnah. Boleh enggak kita katakan, aduh beliau ini penghuni surga? Enggak pakai aduh. Kalau aduh itu seolah-olah negatif. Baik. Kita bacakan kalam ulama. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini masih pendapat Ibn Taimiyah yang beliau menyebutkan yang tiga ini. Yashhadu bil jannati li haula liman wa liman syahida lahul mu'minun. Ini pendapat yang ketiga, dipilih kebanyakan para ulama juga, bahwa kita menjadi saksi bahwa mereka di antara penghuni surga
dan bagi orang-orang beriman yang menjadi saksi juga bagi mereka. Apa dalilnya? Kama qala alaihi salatu wassalam, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Para saksi Allah di muka bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, yushiku an ta'lamu ahlal jannati min ahlin nar. Hampir-hampir kalian mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Qalu bima ya Rasulullah? Dengan apa ya Rasulullah? Lihat saksi bahasannya, qala bis tsana'il hasan was tsana'is sayyi, dengan pujian yang baik atau celaan yang buruk kepada seseorang ketika dia meninggal. Fa akhbara anna dzalika mimma yu'lamu bihi ahlul jannati wa ahlun nar. Dan Nabi mengabarkan dengan pujian mayoritas manusia kepada seseorang yang wafat, maka ini bisa menjadi tanda bahwa dia di antara penghuni surga atau penghuni neraka. Wa kana Abu Thawr yaqul, ashhadu anna Ahmad ibn Hanbal fil jannah. Abu Thawr mengatakan, aku bersaksi bahwa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam surga. Bukan berharap, dia memastikan. Aku memvonis Imam Ahmad menjadi penghuni surga. Wa ihtajju bihadza, dan dia berhujjah dengan dalil yang disebutkan. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal qaul bi kauni ar-rajul al-mu'ayyan min ahli al-jannah faqad yakunu sababuhu. Vonis seseorang bahwa dia penghuni surga memiliki beberapa sebab. Yang pertama, ikhbar al-ma'sum, kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang tersebut masuk ke dalam surga, di antaranya 10 orang yang telah dikabarkan. Begitu juga ahli Badr dan orang-orang yang membaiat di bawah pohon. Berapa orang yang membaiat di bawah pohon? Sekitar 1.400 orang. Nah, wadah. Kemudian disebutkan di riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, marra alaihi bi janazah, sesungguhnya pernah dibawa sebuah jenazah, fa athna alaihi khaira, fa athnau alaiha khaira, kemudian manusia pun memuji jenazah yang lewat, mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh. Perlu diperhatikan, ini tanpa disuruh. Beda dengan kebid'ahan sebagian manusia di zaman sekarang. Apakah dia orang yang baik? Bilang baik ya, nanti kasih duit, limpul. Baik kata orang tuh. Padahal di dalam hatinya menyimpan dendam karena keburukan orang itu. Maka ini minal bid'ah. Bid'ah dhalalah. Ini tanpa apa? Tanpa rekayasa. Memang mereka menyaksikan bahwa ini sebelumnya orang yang baik. Kayak mana mau dibuat? Jelas. Sebagian awam mungkin karena membaca hadis ini, udah kita suruh apa? Kita suruh orang bilang, pas ditanya sebelum diangkat kan itu, apakah orang yang baik? Baik kata orang. Naam. Naam. Apalagi itu dengan dorongan mendapatkan uang misalnya. Baik. Faqala wajabat. Kata Nabi, wajabat. Aduh, ditetapkan. Maksudnya surga. Wa murra alaihi bi janazah. Kemudian ada lagi satu jenazah yang lewat. Fa athnau 'alaiha syarra. Kemudian orang-orang pun mencelanya. Mencela jenazah. Faqala wajabat. Kata Nabi,
ditetapkan, yakni penghuni neraka. Faqalu ya Rasulullah, ma qauluka wajabat? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa maksudnya wajabat? Ditetapkan. Faqala, hadhil jenazah athnaitum alaiha khaira. Jenazah yang pertama telah kalian puji dengan kebaikan. Faqultu wajabat lahal jannah, maka tetaplah baginya surga. Wa hadhil jenazah athnaitum alaiha syarra. Jenazah yang satunya kalian cela dia. Faqultu wajabat lahan nar, maka aku mengatakan tetaplah baginya neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi bagi Allah atau saksi Allah di muka bumi. Naam. Jelas. Kemudian sebab yang lain bisa jadi sepakatnya mimpi orang-orang beriman. Mimpi orang-orang yang beriman bahwa melihat person tertentu yang telah meninggal mendapatkan kenikmatan. Jadi bukan satu dua orang ya, banyak tersebar gitu. Dan orang-orangnya thiqah, orang-orang yang bertakwa, ahli sunnah, bukan sufi. Bukan orang sufi yang mengaku-ngaku bermimpi bahwa guru-guru mereka di surga atau hidup lagi. Dan ini semua kita berbicara memiliki landasan dalil, bukan dikarang-karang, bukan karangan sufi. Dan ru'ya al-mu'minin haq, mimpi orang beriman itu apa? yakni memiliki hujjah. Fa inna Nabi alaihi salatu wassalam qala, Nabi berkata, lam yabqa ba'di minan nubuwah illa ar-ru'ya salihah yaraha ar-rajulul mu'min as-salih aw tura lahu. Dan tidak ada lagi setelah kenabian, yakni kabar kan gitu, tanda-tanda, kecuali mimpi yang baik yang dimana seorang yang beriman yang saleh melihat sesuatu di dalam mimpinya. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan mimpi ini seperti kabar-kabar tanda-tanda, bukan merubah hukum syar'i. Jelas. Adapun hukum syar'i dengan wafatnya Rasulullah maka telah tetap hukum syar'i, tidak ada yang bertambah dan berkurang. Jadi jangan sampai seseorang menggunakan hadis ini untuk membuat syariat baru. Kan gitu. Katanya nanti guruku pernah bermimpi didatangi Rasulullah mengajarkan zikir ini dan itu. Kemudian berhujjah dengan hadis ru'yal mu'min, kan gitu. Jelas. Maka ini apa? Batil. Seluruh ibadah maka ini telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah maka bid'ah. Baik. Wa su'ila an qawlihi ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan ketika Nabi ditanya tentang firman Allah, bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat, qala hiya ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulu as-salih aw tura lahu. Itu adalah mimpi yang baik yang dirasakan seseorang yang saleh atau diperlihatkan baginya. Nah, kemudian juga hadis yang lain dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rajul ya'malul amal li nafsihi fayahmaduhu an-nasu alaih. Ya Rasulullah, ada seseorang yang beramal baik kemudian orang-orang memujinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tilka ajilu busyra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Dan mimpi bisa jadi datang dari Allah, bisa jadi juga hanya sebatas apa? Bisikan diri, bisikan jiwa. Atau bisa datang dari syaitan. Jadi tidak boleh memastikan dari mimpi. Walaupun misalnya datang mimpi seperti Ummu Al-Ala kan gitu, ketika melihat Uthman ibn Maz'un mengalir di sisinya apa? Sungai. Kemudian dikabarkan kepada Nabi, kata Nabi, ya'ni dzaka amaluh, itulah amalannya. Wadah. Kemudian kata beliau, yakni Ibnu Taimiyah,
Fa idza tawata'at ru'yal mu'minin ala amrin kana haqqan. Kalau mimpi orang-orang beriman itu seperti mutawatir, misalnya melihat Imam Ahmad di atas kebaikan setelah beliau meninggal. Kemudian ini bermimpi juga, ini bermimpi, ini bermimpi, ini bermimpi. Misal. Dan orang-orang yang bermimpi adalah orang-orang yang dikenal dengan yang fiqah dan saleh. Maka itu adalah hak. Kama idza tawata'at riwayatuhum au ra'yuhum, sebagaimana apabila riwayat mereka dan pendapat mereka itu sepakat seluruhnya. Fa innal wahid qad yaghlat au yakdzib. Karena seseorang misalnya kalau cuma satu yang bermimpi bisa jadi salah, bisa jadi muncul dari bisikan jiwa, bisa jadi mungkin muncul dari syaitan. Tapi kalau banyak, ya ini kan susah kan itu. Waqad yukhti fi ar-ra'y aw yata'ammal al-batil fa idza ijtama'u lam yajtami'u 'ala dhalalah. Nah. Karena juga disebutkan dalam hadis, ara ru'yakum qad tawata'at ala annaha fi as-sab' al-awakhir. Banyak yang bermimpi dari kalangan sahabat ketika itu bahwa malam Lailatul Qadar itu fi as-sab' al-awakhir, di 7 hari yang terakhir. Faman kana minkum muharriyaha, siapa di antara kalian yang bersemangat untuk mencarinya, falyataharraha fi sab' al-awakhir. Nah, maka carilah di 7 malam terakhir. Khulasah dari perkara ini, karena perkara ini panjang, kesimpulannya bahwa siapa yang mati dalam keadaan Islam, maka tidak boleh dipastikan dia menjadi penghuni surga kecuali datang dalilnya. Adapun mimpi mungkin, yakni banyak yang bermimpi atas seseorang yang mendapatkan kenikmatan setelah dia meninggal. Tapi tidak boleh juga dipastikan. Ini yang lebih tepat, tidak boleh dipastikan, tapi dugaan kuat. Beda antara dugaan kuat dan dipastikan. Jelas. Kalau yang pertama tawakuf, kan gitu, kita berharap bagi seorang yang di atas ketaatan ketika dia meninggal untuk mendapatkan kebaikan. Kita harapkan. Kemudian kalau memang banyak pujian manusia, banyak yang bermimpi dia di atas kebaikan, dugaan kuat, lebih tinggi lagi. Tapi tidak boleh dipastikan, nggak boleh paku mati. Wah, taib. Kemudian masalah orang kafir bagaimana? Masalan, orang yang kita yakini mati di atas kekufuran dan belum bertaubat, boleh enggak dikatakan dia min ahlin nar, penghuni neraka? Kaif Abu Jihad? Boleh. Naam. Sebagian ulama seperti Syekh Saleh Al-Fauzan dan selainnya, beliau mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, karena engkau tidak mengetahui, bisa jadi dia bertaubat. Maka sebenarnya bukan di sini permasalahannya. Permasalahan apabila kita yakin seorang person meninggal di atas kekufuran dan belum bertaubat, maka yang sahih boleh dipastikan bahwa dia min ahlin nar. Kita bacakan fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah. Yaqul as-sa'il, hal yajuzu al-hukm 'ala asy-syakhs bi dukhulin nar idza 'ulima minhu annahu la yusalli wa ya'mal 'amal al-kuffar? Berkata seseorang, bolehkah menghukumi seorang person bahwa dia masuk neraka apabila dia diketahui tidak salat dan melakukan amalan orang-orang kafir? Beliau menjawab rahimahullah, An-Nabi alaihi salatu wassalam hakama alaih. Tabaan masalah meninggalkan salat sudah kita rinci di kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah wa Ashabil Hadis li Al-Imam As-Sabuni. Ada khilaf di situ. Nah, dan Syekh bin Baz di antara yang mengatakan siapa yang meninggalkan satu salat dengan sengaja maka dia kafir. Taib.
Qala alaihi salatu wassalam, "Baina ar-rajul wa baina al-kufr wa syirk tarku as-salah, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar wal kuffar maqtu'un lahum bin nar." Saksi bahasannya, orang-orang kafir dipastikan bahwa mereka masuk neraka. Nas'alullaha al-afiyah. Kemudian kata beliau, "Faman mata 'ala al-kufur." Siapa yang mati di atas kekufuran, misalnya orang kafir, iya kan? Dan tidak diketahui ia bertaubat, faman mata 'alal kufur fahuwa min ahlin nar, nas'alullah al-afiyah, kata beliau. Kemudian yang bertanya memberikan taukid, yakni menekankan lagi. Asy-Syaikh am at-ta'yin wa ghair ta'yin, secara umum tunjuk hidung atau bukan dengan tunjuk hidung, yakni ditunjuk personnya siapa kan gitu. Kata beliau, man ulima bil kufri, siapa yang diketahui mati di atas kekufuran yang nyata dan dia belum bertaubat dan telah tegak hujjah bagi dirinya, yuqalu kafir, dikatakan dia kafir. Abu Jahlin kafir, wa min ahlin nar, wa Utbah ibni Rabi'ah wa Abu Talib kulluhum min ahlin nar, li'annahu thabata kufruhum, karena telah valid kekufuran mereka. Matu 'alal kufri, nas'alullah al-afiyah, mereka mati di atas kekufuran. Kemudian kata beliau, lakin mashtuhira fi kutubil aqidah annahu la yushhad li muayyan bi jannatin wala nar, walakin narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi'. Kemudian yang bertanya berkata kepada Syekh bin Baz, bukankah masyhur di kitab-kitab akidah bahwa kita tidak boleh memvonis person tertentu apabila ia mati bahwa dia penghuni surga atau penghuni neraka. Bahkan kita katakan, kita harapkan bagi yang berbuat baik untuk mendapatkan surga, dan kita khawatirkan orang yang berbuat buruk mendapatkan neraka. Asy-Syaikh berkata, yakni fi hayatihi, ketika dia masih hidup. Naam, ini juga faedah yang dimaksudkan ketika dia masih hidup. Adapun masalah surga tadi ketika dia sudah mati kan gitu. Yakni mukmin yang mati secara pandangan kita husnul khatimah, tidak boleh kita pastikan penghuni surga. Fa idza mata 'alal kufur, apabila diketahui seorang person mati di atas kekafiran dan telah tegak hujjah kepadanya, nashhad lahu bil kufri wan nar, kita menjadi saksi bahwa dia mati di atas kekufuran dan dia di antara penghuni neraka. Wal mu'minun 'alal umum mashhudun lahum bil jannah. Orang-orang beriman kita vonis secara umum masuk ke dalam surga. Wal kuffaru 'alal umum mashhud lahum bin nar. Orang-orang kafir juga secara umum kita vonis masuk neraka. Wa man 'ulima annahu mata 'alal kufur, siapa yang diketahui secara pasti mati di atas kekafiran dan telah tegak hujjah baginya, contohnya kafir asli dan dia mati misalnya, atau seorang yang beriman sebelumnya kemudian tegak hujjah kepadanya dan dia terus menerus di atas kesyirikan dan dia mati di atas itu dan tidak diketahui dia bertaubat, fahuwa min ahlin nar, maka dia penghuni neraka. Nas'alullah al-afiyah. Intaha kalam Syekh Ibn Baz rahimahullah. Baik, kemudian masalah yang terakhir, kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari, wa ma min dzambin illa walil abdi minhu taubah, dan tidaklah setiap dosa kecuali seorang hamba memiliki kesempatan untuk bertaubat. Naam, apabila belum sampai rohnya di kerongkongan, selama dia masih bernyawa dan rohnya, nafasnya tidak sampai di kerongkongan, maka dia boleh bertaubat, dan apabila taubatnya nasuh maka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan tidak boleh juga kita mengatakan bahwa yakni orang yang masih muslim kemudian dia meninggal, enggak boleh kita katakan tidak akan diampuni oleh Allah si fulan, artinya Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini juga enggak boleh. Ini dikatakan at-ta'alli. Jelas, tidak boleh kita katakan Allah tidak akan mengampuni Zaid misalnya, atau enggak kalau Allah ampuni lagi dia itu, sementara dia kita ketahui masih muslim. Jelas. Nah, sebagaimana disebutkan kisah
ketika seseorang berkata innallaha la yaghfir li fulan, sesungguhnya Allah tidak mengampuni si fulan. Disebutkan dari hadis dari Jundub bin Abdullah. Faqala Rasulullah alaihi wasallam, faqala Allah, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfir li fulan. Ini berbahaya ini ucapan ini. Bahwa Allah berkata kepada orang ini di hari kiamat, siapa yang melangkahiku, kan itu istilahnya. Siapa yang melampaui diriku sehingga mampu mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartulah wa ahbattu amalak. Sesungguhnya aku ampuni si fulan yang kau katakan aku tidak akan mengampuninya dan aku membatalkan amalanmu. Nah, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa selain dari kesyirikan akbar dan kekufuran akbar, yakni dosa-dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, yakni syirik akbar, ataupun adapun syirik asghar fi khilaf, dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan apabila pun seorang yang masuk ke dalam neraka dan masih memiliki keimanan, pasti akan keluar dari neraka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Naam, ada pertanyaan?